sejauh mana. Mari kita mendengarkan pemilik dari kegiatan tanaman anggrek. Ya Pak, tanaman anggrek ini diorbitkan sejak kapan Pak? Dari 8 bulan yang lalu. Baru Pak, ini baru dalam rintisan ini belum. Oh, dalam rintisan. Ya, cuman jumlahnya udah spesies itu ada sekitar 40-an. Oh, 43. Yang Terus yang paling banyak adalah jenis Dendrobium capra, ada sekitar 900 sampai 1000 itu ada. Kalau yang ini jenis apa nih Pak yang Bapak pegang ini? Dendrobium ini. Ya, Termasuk di ini kok bisa mengorbitkan tentang anggrek ini, motivasinya apa sih Pak? Apa Bapak dulu memang petani anggrek atau gimana ya Pak? Enggak, awalnya kita prihatin tentang anggrek yang begitu banyak dijual belikan, yaitu khususnya di Gunung Kidul ini. Oh, gitu. Gunung Kidul ini kan punya khas anggrek tersendiri, yaitu antara lain yaitu anggrek Dendrobium capra atau anggrek larat hijau itu. Itu kita di sini bukan hanya untuk dijual belikan, tapi sebagian ya kalau setelah ditangkarkan itu baru kita bisa menjual. Itu enggak banyak tuh, hanya terbatas. Satu anggrek yang terbaik itu berapa Pak harganya di pasaran seperti ini Pak? Ini termasuk kategori yang bagaimana ya? Kalau yang kayak gini itu bisa nyampe sekitar 150-an. Oh, itu satu batangnya atau satu induk? Satu induk. Satu induk. 100 berapa tadi Pak? 150-an. 150.000. Itu spesiesnya. Oh, satu spesies itu ya? Spesiesnya. Spesies itu ada yang murah, ada yang mahal. Terus di lokasi ini aja berapa Pak yang dikembangkan? Dikembangkan ini selama 8 bulan ini sama teman-teman sekitar ada 43 Oh, jenis. banyak juga ya. 43. Nah, insya Allah nanti akan setelah tahun 2021 ini minimal kita punya target sesuai dengan ulang tahun Gunung Kidul itu yang kita akan kejar. Jadi bunga anggrek menjadi bagian ikon dari Gunung Kidul gitu ya. Mau saya jadikan suatu ikon di situ. Pas kebetulan di Gunung Kidul belum ada yang konservasi ya alhamdulillah, walaupun ini baru dalam rata rintisan ini sih, masih begitu hijau kata saya. Kemudian Pak, ini kalau musim kemarau itu gimana untuk mengatasinya? Itu apakah memang musim kemarau itu tetap berbunga atau gimana itu, atau tetap hijau atau gimana itu untuk khusus anggrek ini? Kalau khusus anggrek capra Dendrobium capra itu bunganya sekitar bulan Juli Agustus itu. Oh, Agustus malah baru mekar-mekarnya. Terus kemudian untuk yang lain kayak ini kan termasuk hibrid. Dendrobium gitu. Ya. Pusat anggrek di Kabupaten Gunung Kidul itu di pegunungan atau di pinggir pantai atau di lembah Pak, itu gimana? Di tempat yang kadang-kadang kalau endemiknya anggrek capra itu di pohon-pohon jati. Oh, malah di hutan berarti ya? Di hutan. Di hutan, kemudian ada juga yang di pohon ini kan banyak. Cuman ini baru menemuin ada 2 jenis itu yang belum kita, ini masih banyak sebetulnya di Gunung Kidul ini masih banyak. Cuman gini belum, kita baru mencari yang ada berapa jenis di Gunung Kidul ini, baru kita teman-teman kita buru. Oh, berarti berburunya ke hutan-hutan gitu, Iya, di samping ke hutan kita mencari kan sebagian daripada diambil untuk dijual belikan tengklak itu. Kita kan pengennya menyelamatkan biar anak cucu kita nanti bisa ngeliat, oh ini toh anggrek Gunung Kidul itu. Jadi ini pelestarian sama konservasinya itu ya? Pelestarian sama nanti penjualan yang hibridnya nantinya. Ya. Kemudian dibikin yang kita desain taman cuman di atasnya aja, yang di bawah ini udah banyak. Ya. Itu untuk sesuai dengan habitatnya yang asli, yaitu di hutan. Ya. Kalau sekitar Kecamatan Patok ini apa Pak anggrek yang paling bagus? Kita justru belum tahu. Oh, belum menemukan. Kalau ini warna-warni bunga ini kan ada yang ungu, ada yang putih, ada yang macam-macam lah. Ini yang paling terbagus dari sisi harga ekonomisnya itu yang warna apa Pak? Tadi kan tertinggi tadi satu batangnya 150 Pak. Yang terbagus itu ya justru jenis yang spesies Pak. Kalau spesies itu harganya ada yang sampai 800-an itu bisa nyampe ada spesies. Terutama yang asli dari Papua itu sangat mahal. Kalau di sini belum, karena
terbatas apa itu dana ya, akhirnya kita ngejar yang lebih rendah dulu baru yang nanti ke mahalnya. Ya, kalau dari segi warna yang terbaik menurut Bapak yang mana nih? Kan ini seperti kan ada yang kayak gini nih ya. Ini relatif Pak. Oh, ada relatif. juga ya, Ini kan ada yang kita nggak putih bisa. juga. Kita nggak bisa nggak menentukan ini yang bagus enggak. Oh. Ini relatif gimana sukanya Jadi ibu-ibu. ini Banyak kan yang suka kan ibu-ibu. ya. Oh gitu. Pak, ini bisa ditunjukkan mana aja Pak nih tempat penangkaran ataupun konservasi. Ya, Mas Nakil. Pak, yang ini jenis apa ini Pak? Yang ini tadi? Dendro nih. Oh ini. Dendro. Oh, yang ini ya. Wartawan. Pak, bisa ditunjukkan beberapa pohon anggrek yang ada di lokasi Bapak ini Pak. Oh iya. Ya, pemirsa, Pas TV News. Nah, ini sekalian ini Pak, ini sekalian pemberdayaan Yang ini anggrek Tindrobium phalaenopsis. Ya. Ini sebenarnya kalau di Maluku, di Sulawesi itu sudah dilindungi Pak dari pihak pemerintah. Itu sudah masuk salah satu jenis anggrek yang dilindungi. Ya. Itu. Tapi kenapa di masyarakat bebas ini dijual dan sebagainya? Nggak masalah karena yang dilindungi itu di habitatnya ya. Ya. Tapi ini ditangkarkan agar lebih banyak gitu ya. Biar sekaligus nanti kan seperti ini ya, yang adik-adik ini dari SMAN 1 Karanganom Klaten ini kan belajar ke sini. Oh, itu belajar biar bunga ya. biar kita biar untuk edukasi juga, mereka juga senang nanti melestarikan. Ini yang Ya. Ya, pemirsa Pas TV News, mari kita lihat jenis-jenis yang ditunjukkan. terus yang ini Aeredes odorata itu biasa disebut anggrek asem. Anggrek asam G. model ini ya. Ya kayak gini. Tuh. Kalau yang lain itu kan ada bunganya yang cantik itu. Yang jenisnya sama ya Pak? sama Phalaenopsis sama. Kalau yang ini bunganya ada di sana Pak. Yang sudah berbunga ada. Oh ya ya. Ini Kalau ini Panda Putida ya. itu memang kemarin kita dapat dari Lampung. Iya. Ya. Itu karena kita masih gantung karena akarnya belum tumbuh ya dari sana. Ya. Itu sudah dipotong kan dari pihak petani kopi. Ya, berarti ini pengembangannya harus nempel di pohon atau memang harus ditaruh di pohon-pohon kayak gini? Tergantung jenisnya. Iya, Karena ada yang nempel di batu, pohon. Ya gitu. kalau yang di batu salah satunya Pak. Ya. Kalau yang di batu ini. Oh ya, ini Ini pemirsa. Polydota imbricata. Oh, yang ini ya. Nggih. Ini biasa disebut juga anggrek lidah ular. Oh, Karena lidah. nanti pas mekar itu kayak Lidah. lidah Oh, ular. menjulur gitu ya. Iya, menjulur ya. Ini yang tumbuh di batu. Kalau di Gunung Kidul ada di Gunung Api Purba banyak juga. Ini disebut yang tumbuhnya litofit di batuan. Dari berbagai pengalaman mencari anggrek Pak, ini yang paling banyak disuka untuk di Kabupaten Gunung Kidul ya Pak? Kalau saya yang paling suka ini Pak. Oh ini yang di Iya, ini apa ini kelebihannya? Ini Dendrobium capra Ya. karena hanya tumbuh di daerah Jawa. Oh ini berarti ini khusus varietas di Jawa itu ya? Iya, dan ini Anggreknya. hanya di tempat panas. Kalau misalnya di tempat udah di ketinggian 700 meter itu jarang, ini masih susah. Kemarin kita nyoba di mana? Di Turgo, kita kasih ke sana ternyata busuk. Oh, Ada berarti juga yang kedinginan kemarin itu ya? Berarti? Iya, kurang sinar juga karena dia sebenarnya lebih menyukai yang panas. Gitu. Ya, ya. Yang satunya itu tapi hibrid. Oh, ini apa itu hibrid? Ini sebenarnya juga di Gunung Kidul banyak nggih. Salah satu juga yang saya suka juga ini Anggrek bulan. anggrek bulan nggih, Anggrek Phalaenopsis bulan. amabilis. Itu Ya, ya. yang menjadi puspa bangsa nggih. Ya. Pak, ini dari berbagai pengembangan bunga anggrek ini harapan ke depan apa ini, apa untuk mendukung kepariwisataan atau mungkin
untuk mengembangkan edukasi apa Pak? Ya, yang sebelah sini kita tata, gitu. Ya. Nah ini batasannya. Yang sebelah sini, ini memang kita liarkan Ya. untuk Seperti edukasi. hutan, ya. Jadi Oh. ketika nanti yang mau berkunjung itu sudah merasakan kalau mau moto kayak gini, Oh. mau mencari anggrek itu ya, Berarti ya ini- monggo. ini mau berarti untuk tusuk-tusuk. edukasi. Iya, Ya. edukasi. Ah. Yang di sini nanti untuk selfie dan sebagainya, lebih ke pariwisata kan di sini. Ya. Ya. Ini untuk mendukung di wilayah Bapak untuk mengembangkan dari kegiatan perbungaan ini gimana pergerakan dengan masyarakat sekitar ini gimana ini? Sekitarnya kalau awalnya gini ya Pak, Pak RT itu sudah ngajak pertama itu sulit. Biasalah Pak, Ya, orang sulit, desa biasa. butuh bukti dulu. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai banyak yang minta ya Pak. Tuh, memang berapa kita kasih itu untuk bisa nggak sih mereka merawat, itu kita carikan yang anggrek yang mudah hidup dulu. Kalau mereka nanam tumbuh suka bunga kan mereka senang Pak. Oh, Nah, iya. baru tahap berikutnya Dia mau jadikan kampung anggrek. Oh, Itu rencana rencana berarti kedua. kedepannya Ini mau menjadi jadikan ikon kampung anggrek gitu. oh kampung anggrek. Oh ya, ya intinya kan di situ ya Pak ya. Iya. Jadi untuk pendidikan terus kampung anggrek sama mendukung Pelestarian, destinasi, pelestarian, konservasi. Pas kebetulan ini kan namanya Mejing Garden. Iya. Ini ada 2 tempat yang di Mejingnya sono ya tadi mungkin kelewatan itu khusus bunga, Iya. taman bunganya. Cuman kan karena waktu nggak di ini apa? Dan nilai. Nggak dikunjungin karena terbatas waktu untuk berkunjung. Satunya itu umbi-umbian. Iya. Memang karena bukan wilayah Pengkok ya, itu ada di Asem Di Mayu. Nasemayu. Itu memang kita di sana ada juga untuk konservasi tapi khusus umbi-umbian. Oh Ya, ya. itu jadi satu dengan kita. Ya, ya. Ini Pak RT dengan Pak RT Pak siapa Pak? Pak Pairan. Pak Pairan. Kalau Bapak ini? Saya Ragil. Ya, ini juga anggota RT Pak. Oh, bukan, saya untuk awalnya pembimbing di sini. Pembinanya. Jadi tutorial Pak ya. Iya. Oh, ya. Ya Pak Pairan dan Bapak terima kasih telah berbincang dengan kami. Semoga kegiatannya berkembang Pak sesuai dengan perkembangannya bunga. Ya dari kami Pak pastivinews.com Pak terima kasih. Terima kasih. Bincang-bincang dengan Bapak Pairan Ketua RT sekaligus penangkar bunga anggrek. Ya.